Kami dari kelompok 10 dengan anggota yaitu 1. Genduk Suryawati dengan NIM 1903211000097. Yang kedua ada Aslina Lahagu dengan NIM 1903211000118. Dan yang ketiga ada Tri Lestari Marista dengan NIM 1903211000109. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang aspek internal perilaku konsumen beserta studi kasusnya. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada video presentasi kali ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat bervariasi dan dapat berubah-ubah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu, seorang pemasar perlu untuk memahami perilaku konsumen supaya kegiatan pemasaran yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana keterkaitan jurnal dengan aspek internal perilaku konsumen yaitu persepsi, motivasi, dan sikap. Yang kedua, faktor atau atribut apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang ketiga adalah tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui keterikatan jurnal dengan aspek internal perilaku konsumen yaitu persepsi, motivasi, dan sikap. Yang kedua ada mengetahui faktor atau atribut yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Perilaku konsumen adalah suatu studi tentang unit-unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan menghabiskan barang dan juga jasa, serta pengalaman dan juga ide-ide. Nah, adapun menurut Amirullah tahun 2002 tentang perilaku konsumen dipelajari karena ada alasan utama, yaitu yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku konsumen itu akan selalu berubah-ubah bahkan dalam perhitungan hari. Nah, perilaku konsumen di sini penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen tersebut. Nah, yang kedua adalah perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan, yang mana setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Nah, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, proses pengambilan keputusan oleh konsumen itu sendiri sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, maka pemasar akan lebih mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Nah, adapun beberapa aspek internal yang dibahas yaitu yang pertama persepsi. Nah, persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan juga penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Nah, dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli sesuatu barang akan selalu dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang akan dihadapinya. Sedangkan apa yang dipersepsikan seorang berbeda dari kenyataan yang ada. Selanjutnya itu aspek sikap. Menurut Mangkunegara tahun 2002, sikap dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian yang kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah objek atau ide. Nah, sikap ini dilakukan oleh konsumen berdasarkan pandangannya terhadap produk dan proses belajar dari pengalaman ataupun dari yang lainnya. Nah, sikap konsumen ini bisa merupakan sikap positif dan juga negatif terhadap produk-produk tertentu. Selanjutnya itu motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama yang dibahas adalah persepsi konsumen,
yang diambil pada jurnal dengan judul Persepsi Konsumen Remaja di Kota Bandung terhadap produk pancake bayam. Untuk yang pertama, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap makanan olahan pancake bayam, yang mana penelitian ini dilakukan pada remaja. Untuk yang kedua adalah subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini ditunjukkan kepada remaja yang berusia 17 sampai 21 tahun dan bertempat tinggal di Kota Bandung, yang mana periode pengumpulan datanya mulai pada tanggal 20 Maret hingga 18 April 2021. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode tersebut bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan apa adanya. Nah, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner online dalam bentuk Google Form untuk mengumpulkan data yang diberikan kepada partisipan. Nah, kuesioner ini disebarkan dengan menggunakan link sosial media yaitu Twitter, WhatsApp, dan juga Facebook. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari kuesioner yang telah diolah, mayoritas responden merupakan remaja berusia 20 tahun dan diketahui suka mengonsumsi sayuran dan juga makanan ringan setiap hari. Nah, adapun persepsi konsumen terhadap olahan pancake bayam ini yaitu yang pertama, atribut kualitas produk, yang kedua atribut kesehatan, yang ketiga atribut ramah lingkungan, yang keempat atribut food safety, dan yang kelima adalah atribut harga. Nah, diketahui bahwa dari secara keseluruhan persepsi remaja terhadap olahan pancake bayam itu sudah menunjukkan baik. Namun jika dilihat dari 5 atribut yang digunakan, atribut food safety atau keamanan pangan memiliki persepsi yang sangat baik, sedangkan pada atribut lainnya memiliki persepsi baik. Untuk atribut kualitas memiliki skor nilai persepsi yang paling rendah dan menjadi atribut yang perlu diperbaiki kembali agar dapat memperbaiki persepsi remaja terhadap olahan pancake bayam. Yang kedua adalah motivasi dengan judul jurnal yaitu Analisis Perilaku Konsumen Buah di Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembelian buah di pasar tradisional dan pasar modern, mengetahui tipe perilaku pembeli buah di pasar tradisional dan pasar modern, dan buah apa saja yang paling banyak dibeli oleh konsumen di pasar tradisional dan pasar modern. Subjek penelitian. Daerah penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive method, yaitu di pasar tradisional Tanjung dan pasar modern Matahari Department Store, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode korelasional, dan metode komparatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode conveyance. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden, di mana pada masing-masing pasar diambil. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen buah menganggap faktor motivasi pembelian merupakan faktor penting kedua yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian buah di pasar tradisional Tanjung. Konsumen buah di pasar modern Matahari Supermarket menilai bahwa faktor motivasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian buah. Jurnal ketiga yaitu sikap konsumen terhadap pembelian buah jeruk lokal dan impor di Kabupaten Purworejo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan tingkat pembelian buah jeruk lokal dan buah jeruk impor, menganalisis sikap konsumen terhadap atribut yang paling berpengaruh dalam pembelian buah jeruk lokal dan buah jeruk impor, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian buah jeruk lokal dan buah jeruk impor di Kabupaten Purworejo.
Subjek penelitian yaitu lokasi penelitian berada di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Pasar Baledono dan Pasar Kutoarjo. Responden yang digunakan yaitu responden yang berusia 17 tahun, pernah mengkonsumsi buah jeruk lokal dan buah jeruk impor dalam 2 minggu terakhir, dan pernah membeli buah jeruk lebih dari 1 kali dalam 2 minggu terakhir, serta satu keluarga hanya diambil sampel 1 orang. Model penelitian pada jurnal ini yaitu digunakan adalah survei. Metode survei digunakan dengan pengamatan atau observasi dan wawancara secara langsung ke lokasi penelitian dengan bantuan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif chi-square, Fishbane, dan regresi logistik. Hasil penelitian dapat diketahui secara keseluruhan bahwa total nilai sikap untuk buah jeruk lokal sebesar 68,69, sedangkan buah jeruk impor memiliki total nilai sikap sebesar 44,09. Dengan demikian, secara keseluruhan responden memiliki sikap yang lebih positif terhadap buah jeruk lokal dibandingkan dengan buah jeruk impor. Kesimpulan dari 3 jurnal di atas yaitu jurnal pertama, persepsi berperan di dalam proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Rendahnya skor rata-rata TCR pada atribut kualitas produk yaitu 82,78%, bukan berarti pancake bayam memiliki kualitas yang buruk. Akan tetapi, indikator seperti kenampakan secara visual, kalori, masa simpan, ukuran, berat, dan kepraktisan perlu ditingkatkan kembali untuk membentuk persepsi konsumen yang lebih baik. Jurnal kedua, kenyamanan dan harga yang baik merupakan motivasi yang lebih penting untuk mendapatkan sumber dari pasar langsung. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun motivasi pribadi seperti kesehatan, kenyamanan, dan harga yang lebih rendah penting, alasan altruistik seperti kondisi yang lebih baik bagi petani dan dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari motivasi konsumen untuk terlibat dalam praktis penyediaan makanan alternatif, khususnya bagi konsumen agroekologi yang telah mengintegrasikan pola pembelian mereka ke dalam gaya hidup mereka. Yang ketiga yaitu pada jurnal ketiga, pada aspek persepsi konsumen, dari hasil penelitian dapat diketahui secara keseluruhan bahwa total nilai sikap untuk buah jeruk lokal lebih besar daripada buah jeruk impor. Dengan demikian, secara keseluruhan, responden memiliki sikap yang lebih positif terhadap buah jeruk lokal dibandingkan buah jeruk impor. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.